Halo semuanya. Halo Nadia. Halo HP. Ini siapa SP? Selamat malam. Halo, halo. Halo HP. Halo Nadia. Ini SP ini kalau nggak Ryan, kalau nggak Ziad deh. Halo, halo. Mari kita mulai teman-teman. SP siapa dah? Loh kok di mute lagi? Halo SB. Halo, Oh Ziad. Oh iya, aku ganti nama boleh? Ziad. boleh. Biar aku boleh. Soalnya aku biar gak lupa manggilnya. Ziad. Halo Nadia. Oh, hai hai. Kamu buat Lampung ya? Iya, Kak. Pakai HP ini? Pakai tab, Kak. Oh iya, boleh pakai tab juga bisa kok. Nah, bagus deh kalau ada tab. Kalau HP sebenarnya bisa, tapi karena kekecilan, nggak nyaman mungkin ya. Kalau tab, ya harusnya bisa seperti laptop. Oke, hari ini, oh ya, sebelum kita mulai, teman-teman, gimana cuaca di situ? Hujan juga nggak? Di sini hujan deras banget, sampai anginnya tuh brr, ngeri. Hujan nggak Mendung, di situ? teman. Mendung doang di Ziat. Iya, Di mana Ziat kalau boleh? Riau ya? iya. Oh, Riau. Riau hujan, mendung, belum hujan berarti. Kadang-kadang hujan. Kadang-kadang hujan, kadang enggak. Iya. Tapi belum belum intens ya. Soalnya di sini di daerah Solo udah intens hujannya. Oke. Kalau Nadia kan juga hujan, udah mulai hujan. Jarang hujannya. Oh, di mana Tapi kalau boleh tahu kotanya? di Sulawesi Utara, Kak, di Manado. Oh, Manado. Oke. Jauh juga ya. Aku belum pernah sih ke sana. Tapi aku punya saudara orang Manado juga, tapi jarang udah sih ketemu. Jadi ya, sudah ada jauh lah. Oh, keren-keren Manado. Juga jarang hujan ya. Halo, ini Ryan pasti ya? Halo Ryan, selamat. Oke, Halo, Kak. halo. Gimana kabarnya? Baik. Iya. Udah mulai hujan juga di sana? Ini teman-teman udah beberapa, ada yang mendung, ada yang belum hujan. Di kota kamu udah hujan? Hujan, Kak. Deras nggak? Di Solo hujannya deras banget. Belum deres. Baru rintik-rintik ya? Iya, Kamu Bekasi atau Jakarta sih? Kalau boleh tahu? Jakarta. Oh, Jakarta. Oh, katanya kalau Jakarta sekali hujan, jarang sekali hujan deras banget tuh ya. Oke, teman-teman. Hari ini kemungkinan kita cuma dapat 3 orang teman, tiga doang. Satu orang nggak tahu eh, Nayaka ya. Nayaka jarang masuk, udah 5 kali. Hari ini 6 kali nanti dia nggak masuk. Dan semoga besok Nayaka bisa gabung. Ya, semoga dia nggak apa-apa dan bisa bergabung dengan kita. Oke, hari ini kita belajar matematika lagi, teman-teman. Nggak ribet nggak ya? Simpel sih. Lebih banyak gambar hari ini, jadi semoga hari ini lancar dan bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Oke, kita mulai per kelas untuk hari ini. Pertama pasti perhitungan lisan. Sudah terlihat semuanya? Sudah. Oke, perhitungan lisan. Nah, ini gampang nih perkalian bilangan satu. 1 kali 2. 2. 3. 3 kali 1. 3. Jadi ada 3 kotak dikali, 1 dikali 3. Jadi ada 1, 2, 3 kotak. Dan pasti ini udah bisa semua. Kan 4 kotak. Kita lompatin aja. Sifat
Nah, angka satu, ya kalian udah tahu berapapun angka dikali dengan satu, yaitu angka itu tersendiri, yaitu satu contohnya A ini angka berapa itu 70 berarti hasilnya 70. Jadi angka satu dikali berapapun hasilnya angka yang tersebut, angka yang terbesar tersebut. Dan kemudian diulang lagi nih, perkalian itu dibolak-balik boleh A kali B sama dengan B kali A, atau 1 kali 4 dibalik boleh 4 kali 1. Jadi yang penting hasilnya sama. Nah, 3 piring. 0 kali 3 pasti kalian udah tahu juga hasilnya 0, atau dibalik juga 3 kali 0 hasilnya pasti 0. Jadi semua bilangan dikali 0 hasilnya pasti 0. Dan pasti kalian udah familiar, di sekolah juga udah dibahas. Sekali lagi kali diulangin. Untuk perhitungan itu ada urutannya. Diidentifikasi dulu, yaitu yang kurung dulu. Kemudian perkalian dan pembagian. Kemudian minus plus. Urutan pertama yang dikerjain yang di dalam kurung dulu. Urutan kedua yang ada perkalian sama pembagian. Urutan ketiga yang ada pembagian dan plus. Pembagian pengurangan dan plus. Nanti kalau semisalnya ada kombinasi dalam soal ada plus, contoh plus 7 minus 6, yang dikerjain dulu adalah yang paling kiri, yang ditulis dahulu, yaitu plus. Tapi kalau soalnya B, nah yang dikerjain dulu yang minus, yang paling kiri. Karena perkalian dan pembagian ini urutannya sama, bedainnya adalah yang paling kiri. Dan pengurangan dan plus ini juga sama, yang bedain yang paling kiri dulu. Jadi sekali lagi, kurung perkalian pembagian minus dan plus. Pasti kalian udah paham sih, karena kelas ini jago-jago banget perhitungan lisan. Jadi ya kalau soal yang perhitungan lisan pasti cuan banget. Lanjut. Kalau ini pasti udah bisa semua. 1 kali 4 kali 5. Yang mana dulu? Nah, bebas. Karena perkalian mau kanan dulu, kiri dulu boleh. Dan paling kiri adalah 1 kali 4. Kemudian baru 4 kali 5. 20. Yang ini ada yang mau jawab yang mana dulu? Sama hasilnya juga boleh sekalian. Yang dikali dulu, Kak. Oke. 24 minus 20 hasilnya 4. Kalau yang ini, ada yang mau jawab juga? Yang mana dulu? Yang kurung dulu. Benar, kurung dulu. 27 minus 26, 1 kali 5. Sama pasti tahu, kalau tahu. Hasilnya 5. Yang ini, ada yang mau jawab juga? Dari yang pembagian dulu, Kak. Benar, pembagian dulu. Karena perkalian dan pembagian, kastanya sama, jadi harus yang paling kiri dulu, yang ditulis dulu, yaitu pembagian dulu. Habis itu perkalian. 42 bagi 6 itu 7, 7 kali 5, 35. Deng deng. Selanjutnya, oh ini udah kita lompatin aja karena soalnya sama. Ini ada yang mau? 0. Wow, benar, 0. Yang kurung dulu baru dikali 21. Hasilnya 0. Nah, ini jawabannya nih, teman-teman. Selanjutnya, sebutkan bilangan dua angka terkecil. Ada yang mau jawab? Dia hilang. Kemana ya? Lanjut. 20, Kak. Benar. 20 bilangan dua angka terkecil yaitu 20. Halo Ziat. Lanjut. Sebutkan bilangan satu angka terbesar. 5, Kak. Oke, 5 benar. Terakhir, Ziat mau jawab juga? Di antara jawaban yang diberikan, apa ada yang lebih besar dari 20 tetapi kurang dari 40? Ada nggak Ziat? 35. Apakah benar? Ceng 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 ceng. Cakep, benar. Wih, kelas ini pinter-pinter semua. Bahkan ini pembahasan perhitungan lisan berapa menit? Nggak nyampe 5 menit. Nggak nyampe 10 menit deh. Dan selanjutnya, kalian boleh mengerjain soal diagonal yang nomor 1.
karena kelas ini lumayan pinter, ya nggak aku prediksi nggak nyampe 10 menit, kalian udah selesai semua. Oke, selamat mengerjakan. Nah, dia bisa share juga sih ya? Enggak, kalau tab. Harusnya bisa sih. Butuh password enggak? Butuh password enggak? Nah, dia sorry. Masih ingat passwordnya? Oke. Kalau minta nanti aku kasih. Udah, Kak. Oke. Kalau ya sudah, eh, tunggu dulu karena waktunya masih ada teman-temannya yang belum selesai. Hari ini kemungkinan kalian ada yang bisa menukarkan Algonovanya, Algonova, Algocoin. Karena harga Algocoin kan minimal 200 ya. Nah, mungkin ada salah satu teman kalian yang udah bisa. Belum aku tambahin sih, nanti habis kelas aku tambahin. Tapi nanti kayaknya udah bisa beli. Coba cek aja di toko ada yang harganya masuk nggak mendekati dengan poin kalian nggak. Nah, kalau mungkin bisa punya Ryan sih. Udah hampir bisa hari ini. Coba cek aja tokonya. Bisa beli apa. Nah, dia sudah selesai?
Udah, Kak. Oke. 2 menit lagi teman-teman. Habis itu kita balik ke kelas. Oh, ada yang 100 juga harganya. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Boleh stop dulu share screen-nya. Mengerjakannya yang belum selesai. Nanti habis ini bisa dilanjut lagi. Karena nanti hari ini waktunya banyak banget. Dan kemungkinan kalian pasti mengerjainnya kan ngebut tuh. Nah, jadi yang belum selesai jangan takut. Habis ini masih ada waktu kemungkinan. Oke, kita lanjut di part 2-nya. Lihat. Kita lanjut. Oh, sorry, salah. Slideshow. Bilangan asli. Nah, di sini ada pertama ada 3 permen. Untuk mendapatkan nilai tertentu yang 2 lebih besar, maka ditambah. Dan untuk mendapatkan nilai tertentu yang lebih kecil, kurangkan. Jadi kalau nanti ada kata-kata 2 lebih banyak, berarti ditambah 2. Atau 2 lebih kecil, berarti dikurang 2. Jadi nanti ada soal cerita yang harus paham kata-katanya. 2 lebih banyak, 2 lebih kecil, atau 2 lebih besar. Itu maksudnya apa? Kalau 2 yang lebih besar itu tambah 2, 2 lebih kecil berarti dikurangi 2. Nah, ini pasti tahu cara ngerjain matematikanya. Lebih dari kita perlu menambahkan, kurang dari kita perlu mengurang. Jadi kalian pasti bisa menghitung perhitungan lisannya. Tapi kalau untuk soal ceritanya harus peka dengan kata-katanya. Lebih dari ditambah, kurang dari dikurang. Contoh nih. Bentar. Siti mempunyai 5 buah permen dan Farida mempunyai 7 permen lebih banyak. Berapa banyak permen yang dimiliki Farida? Berarti pertama Siti 5, kemudian Farida mempunyai 7 lebih banyak. 7 lebih banyak lebih banyak daripada Siti. Berarti 7 plus 5 sama dengan 12. Berarti permennya Farida adalah 12. Beda lagi kalau soalnya nanti diganti 3 permen lebih sedikit, bukan lebih banyak, berarti 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Jadi kata-katanya harus peka teman-teman. Ada saran untuk mengerjain soal cerita. Kadang kita kan baca semua soalnya sampai selesai. Pertama boleh dibaca soalnya sampai selesai. Dan kedua, jadi nanti gini teman-teman. Setiap ada titik atau koma atau titik gini, kalian berhenti dulu. Pahami dulu ceritanya. Siti mempunyai 5 buah permen. Oh, berarti kalian tulis Siti punya 5 buah permen. Dan Farida mempunyai 7 permen lebih banyak. Oh, berarti di plus 7. Kemudian pertanyaan baru, berapa banyak permen yang dimiliki Farida? Oh, berarti oke, 12. Jadi kalau untuk soal cerita, saran Kak Didit kalau soalnya semakin panjang, dipenggal-penggal. Penggalnya dengan koma atau titik.
Bisa dengan koma atau titik. Jadi biar kita teliti dan kita paham soalnya. Kadang kita kurang teliti aja sih teman-teman. Jadi saran Kak Didi sekali lagi, untuk soal cerita dipenggal-penggal aja kalimatnya. Dipahami dulu, penggal dulu kalimatnya, dipahami maksudnya apa, ditulis coret-coretan, baru deh dikerjain. Dan di sini sebenarnya kalian boleh bawa buat coret-coretan juga. Atau coret di layar juga boleh dengan mouse kalian. Oke, lanjut. Nah, ini untuk kata-kata yang lain. Nah, ini sinonim yang lebih besar, lebih sedikit, untuk panjang, lebih panjang, dan lebih pendek, untuk berat, lebih berat, dan lebih ringan, untuk kecepatan, lebih cepat atau lambat, usia lebih tua dan lebih muda, uang lebih mahal dan lebih murah. Jadi kata-kata ini sebenarnya mengisyaratkan penambahan atau pengurangan. Yang ini penambahan, yang ini pengurangan. Jadi mengisyaratkannya dengan ini. Lebih panjang, lebih berat, lebih cepat, lebih tua, lebih mahal untuk penambahan. Lebih pendek, lebih ringan, lebih lambat, dan lebih mudah, dan lebih murah untuk pengurangan. Jadi ya nggak sama, sebenarnya sama seperti perhitungan, bedanya kita harus mengartikan kalimatnya terlebih dahulu menjadi perhitungan lisan. Maka dari itu kita boleh mencoret-coret di layar kita atau pakai kertas kita untuk mempermudah dan biar lebih teliti. Tapi kalau yakin kalian nggak tanpa coretan, boleh juga. Yang penting dikerjain dengan baik dan tepat. Oke, ada soal selanjutnya. Jumlah permen Nila dan Mega adalah 9 permen. Jadi kedua orang ini permennya dihitung jumlahnya 9. Mega mempunyai 3 permen lebih banyak dari Nila. Berapa banyak permen yang dimiliki setiap anak? Ada yang mau jawab? Kasih angka berapa yang ditambah itu 9, tapi selisih mereka itu 3. Coba boleh. Kalau coret-coret ini juga boleh. Kombinasi berapa? Kalau di jumlah dengan Tambah 9, 3, Kak. benar, 6 dan 3. Nah, siapa yang 6? Mega. Mega. Karena Mega mempunyai permen lebih banyak. Berarti ini Mega, inilah. Tepat sekali. Ini untuk pembahasannya ini. Coretannya gue hapus dulu. Permen Nila, permen Mega. Mega lebih banyak 3, berarti dia udah punya 3 duluan. Kemudian 3-nya kurangi sama dengan 6. Kemudian siapa yang 6, siapa yang 3? Berarti karena yang Mega lebih banyak 3, berarti dia 6 permen, Nila permen. Dan totalnya tetap 9. 3 plus 6 sama dengan 9. Ada yang bingung? Ada yang mau ditanya dulu? Untuk part ini? Ini via gambar ya. Via gambar ada jumlah permainnya. Habis ini ada cara lain lagi tanpa kita tahu bendanya. Kalau ini kan gampang nih, jumlahnya cuma 3 sama 6. Nanti jumlahnya lebih panjang lagi. Dan itu nggak mungkin kita, ya mungkin. Tapi kan itu akan memakan waktu tuh. Kalau semua permen, misalnya permennya sampai 50 gitu kan. Masa kita bayangin semua permen 50 dan gambar 5 permen 50. Jadi nggak mungkin. Hari ini kita pakai cara yang sedikit berbeda, tapi aku yakin kemungkinan kalian bisa. Nah, ini contohnya nih. Ada dua kandang, ada dua kandang dengan jumlah anak anjing yang sama. Jadi ada dua kandang. Nah, aku caranya gini nih kalau soal cerita. Aku penggal-penggal kalimatnya. Siap-siap cerita aku titik. Aku penggal, aku gambar. Dari kandang kedua, ini kandang pertama, kandang kedua. Dari kandang kedua, 7 anak anjing dipindahkan ke kandang pertama. Jadi transfer 7. Berarti dikurangi nih. Di kandang kedua dikurangi 7. Berapa selisih jumlah anak antara kandang pertama dan kandang kedua? Jadi selisihnya berapa? Nah, gini caranya. Pertama, kita menggunakan garis, teman-teman. Garis ini ada yang garis biru, ini mengisyaratkan jumlah kandang pertama.
garis hijau mengisyaratkan jumlah kandang kedua. Anak anjing yang ada di dalam kandang. Sorry. Yang biru jumlah anak anjing di dalam kandang pertama. Yang hijau jumlah anak anjing di kandang kedua. Kemudian garisnya ini panjangnya sama. Berarti mengisyaratkan bahwa jumlah di dalam kandang mereka itu sama. Oke? Setelah itu, nah ada ini gambar nih. Di kandang kedua, diambil 7. Karena dipindah ke pertama kan, diambil 7 dulu. Sekarang kita tahu, diambil 7 yang kandang kedua, ada perbedaan panjang antara yang pertama yang kedua. Udah nggak sama lagi, karena yang kedua udah diambil 7. Berarti yang kedua lebih pendek. Lebih pendek garisnya, berarti jumlahnya juga berkurang. Nah, berarti kita tahu nih, kandang pertama lebih banyak berapa dari sebelumnya, dari kandang kedua? Untuk yang ditanyain ini, 7. benar 7. Kemudian kan 7 yang diambil dari kandang kedua kan ditambahin ke kandang pertama. Berarti kan selisihnya lebih panjang lagi kan? Jadi 7 anak anjing yang karena hilang tadi dan hilangnya tadi ditambah ke sini. Berarti 7 tambah 7 sama 14. Berarti selisihnya adalah 14 anak anjing. Oke? Ada yang sempat bingung? Atau ada yang mau tanya dulu untuk bagian ini? Karena ini fondasi pengerjaan soal-soal yang lain. Karena nanti soalnya kebanyakan garis-garis seperti ini. Jadi awalnya sebaiknya kalian gambar dulu, garis bisa sama untuk jumlah yang sama, ada yang lebih panjang untuk yang lebih panjang ini lebih panjang, atau ada yang lebih pendek untuk jumlahnya lebih sedikit. Oke, kalau sudah kita lagi soal. Nah, ini soal yang sama dengan cara yang sama, bukan sama soalnya, tapi caranya sama. Ada jumlah dua bilangan ada 29. Salah satu bilangan kecil 9 daripada bilangan yang lain. Temukan kedua bilangan tersebut. Kedua bilangan ini sama. Kita gambar garis dulu. Karena garisnya ini ada yang lebih kecil, 9 bilangan, berarti garisnya nggak sama nih. Ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Dan yang lebih pendek, kita tahu lebih kecil 9. Ya, jadi selisihnya 9. Jadi karena yang lebih pendek ini lebih kecil 9, berarti dia hilang 9. 9-nya hilang. Gitu kan. Mereka hilang. Berarti selisihnya adalah 9. Yang lebih panjang ini adalah dapat 9. Nah, kemudian, nah ini kalian bingung nggak? Kenapa ini hilang terus kemudian dikurangi 9? Ada yang mau bantu jawab? Kenapa? Kenapa dia tiba-tiba hilang, kemudian 29 kurangi 9? Karena gini. Pertama kan kita lihat bahwa ada selisih dan ada yang lebih panjang, yaitu yang biru lebih panjang. Kemudian yang biru hilang. Nah, ini fungsinya adalah emang gitu. Kita harus nyari, karena kita disuruh nyari kedua bilangan tersebut. Mau nggak mau, kita harus membuat garis yang sama. Garis panjang yang sama. Kenapa biar garis panjangnya sama? Jadi nanti biar kita bagi. Nah, yang 9 tadi dikurang 29 kurang 9, hasilnya kan 20. Berarti garis yang udah kita hilangin tadi, yang lebih panjang, kita potong, itu dia kan panjangnya sama, dan totalnya kan jadi 20. 20 dibagi 2 aja, yaitu 10. Berarti panjang masing-masing ini 10 dan 10. Nah, kalau yang panjang yang awal 10, ini yang biru 10, yang hijau 10. Nah, kelebihannya dibalikin lagi, 9. Berarti ya nomor 1, 19. Nomor 2, 10.
Oke, ada yang mau ditanya dulu? Karena ini fondasi teman-teman. Kalau yang ini nggak bisa, berarti nanti bakal sedikit kesulitan. Jadi intinya kalau disuruh mencari eh, dua bilangan, nanti yang lebih panjang itu dipotong aja. Nanti dijadiin garis yang sama. Nah, dipotong dan potongannya nanti dikurangin di totalnya. 29 di totalnya tadi. Totalnya kan 29 awalnya. Panjang yang kita hilangin tadi dikurangin ke 29. Jadi 10 dan karena panjangnya sama, berarti ini kan jumlahnya sama nih. Kita bagi dua aja, 10. Dan kemudian panjangnya kita balikin lagi yang kita hitung tadi. Sebentar aku ulangin biar Nadia juga lihat. Aku ulangin. Lebih panjang kita kurangin sama totalnya. 29 kurangi 9 sehingga panjangnya sama. Dan kalau panjangnya sama berarti kita bagi dua aja. Karena panjangnya udah sama, kita bagi dua. 20 bagi 2, 10. Yang panjang kita potek tadi, kita balik. Hasilnya dapat 19 dan 10. Sekali lagi, ada yang mau ditanya dulu untuk yang part ini? Ada yang masih kurang jelas? Oke, kalau tidak ada, kita langsung aja kerjain yang Algonovanya part 2. Nanti kalau udah selesai boleh lanjut part 3-nya. Yang mau nanya boleh langsung nanya, jangan ragu-ragu. Kayaknya ya untuk nomor 2 sampai jam 8. Selanjutnya nanti bisa ngerjain biar dapat nomor 3-nya bisa lanjut. Ayo pelan-pelan kalau soal cerita. Lebih banyak, lebih sedikit, ditambah atau dikurang, itu sangat Jika awal ada 18 sepeda motor, kemudian mobilnya itu lebih banyak daripada 12 lebih banyak daripada motor. Berarti mobilnya berapa? Yang ditanyain jumlah mobil dan motor. Berarti mobilnya awalnya berapa, total dan motornya berapa total aja.
Clue nomor 3, 27 itu adalah 9 dibagi 3. Eh, batu kalau dibagi 3 itu 9. Itu clue nomor 3. Atau 9 kali 3 sama dengan 27. Itu clue nomor 3. Clue nomor 3. 9, 3, 27. Yang belum keluar gambar fullnya boleh di reload atau di reload aja filenya atau di gas. Ini Pak, kamu pakai apa Nadia? Eh, Websitenya di reply. Biasanya di alamat websitenya kamu klik, habis itu kamu lagi nanti masuk lagi ke alamat websitenya bisa di reload.
Masih kesulitan dia. Sebentar. Aku kirim aja gambarnya boleh? Hmm. Ya, oke, udah bisa malah. Oke, keren. Hmm, untuk untuk Nadia yang nomor 4, kan gambarmu di tablet gak keluar. Aku kirim via chat. Kamu bisa lihat gambarnya, tugasnya di via chat Zoom. Bisa dicek gambar seperti itu. Yang atas hasil itu udah bener tadi kamu. Gambarnya kayak gitu.
Kak, izin ke toilet. Oke. Kak, ini gimana? Sebentar. Berarti ada, oh ya, di toko perlengkapan pantai terdapat jumlah bola yang sama di dua rak. Berarti ada dua rak, jumlahnya sama. Tuan X memutuskan untuk mencampur adukan dan memindahkan bola dari rak pertama ke rak kedua. Jadi ini rak pertama, rak kedua. 5 ditaruh kedua. Ini kayak tadi yang kandang anjing tadi. Berapa jumlah bola lebih sedikit di rak pertama? Nah,
Jumlahnya yang paling sedikit berapa? Hmm. Oh, tuannya sebentar. Itu ke permukaan pantai terdapat. Oh, I see. Sebenarnya ini jumlah selisih yang ditanya ini adalah selisihnya. Selisihnya jadi berapa? Jadi pertama ini sama, garisnya sama. Kemudian yang ini pertama 2, kemudian dikurangi 5. Contoh 5 garisnya di sini nih. Berarti ini hilang kan? Ini hilang. Berarti yang ini selisihnya berarti 5. Dan yang 5 selisihnya tadi dipindah ke dalam sini lagi digabung plus 5. Jadi sekarang selisihnya ya selisihnya berapa jumlah bola yang lebih sedikit di rak pertama. Jadi sebenarnya bukan jumlahnya sih, ini selisihnya jadi berapa? Antara pendek dan yang panjang selisihnya berapa? Yang awalnya 5 tadi dikurangin, kemudian 5-nya ditambahin yang kedua. Ini kayak persis yang kandang anjing tadi. Gitu, bener. Emang kalimatnya agak aneh. Oke, masih ada waktu tambahin 15 menit, teman-teman. Jadi sampai 2015 untuk nomor 2, nanti selanjutnya nomor 3, 15 menit terakhir. Nanti kalau kurang lagi, aku tambahin lagi.
Kak, ini gimana? Nomor apa, nomor 14 ya. Kedua agen khusus ingin mentraktir orang tua mereka dengan kue. Jika uang Iwan digunakan untuk membeli satu kue, ia akan memiliki sisa 68.000. Namun yang uang out kurang 112.000, 112.000 kurang 12.000 untuk membeli satu kue. Jika out dan Iwan digabung, maka dapat membeli 3 kue secara keseluruhan. Berapa harga kue tersebut? Agak sulit. Saya juga bingung. Berapa sih uang? Berarti harga kue. Ntar ya, aku tak coret-coret juga. Nanti kalau aku udah tahu aku kasih yang. Enggak 34. Hmm. Hmm. Dilewati dulu aja, Ryan. Hasilnya 56. Nanti ini aku kasih tahu. Hasilnya 56. Dilewatin dulu aja. Soalnya aku tahu caranya, tapi aku untuk menjelaskan ke kamu. Hasilnya 56. 68 kurang 12. Hmm, iya. Oh gitu doang ya. Hasilnya 56. Jika uang event digunakan untuk beli satu kue, ya sisa 68.000. Namun uang yang uang out kurang. Nah,
Kak, ini gimana? Oke, yang itu seharusnya, nah ini, yang nomor 3, isi kotak dan bilangan hingga jumlah bilangan setiap baris kolom diagonal sama. Jadi, yang kotak yang mendatar vertikal, kotak mendatar horizontal, dan yang kotak yang diagonal, itu kalau dijumlah itu sama. Contoh yang ini kita dapat 3 angka dulu. 1 tambah 8 tambah 3. 9 tambah 3 berarti 12 total. Nah, ini juga nanti total 12 di sini. 1 tambah 6 sama dengan berapa? Sama dengan 12. Begitu juga seterusnya. Jadi tiga kotak, kombinasi tiga kotak yang mendatar dan vertikal dan yang horizontal pastinya sama dengan jumlah nilai yang lain. Oke? Masih bingung? Contoh ini 12 totalnya 1, 8, 9, 2, 3, 12. 1, 6, 7, berarti kalau total 12 ini berapa? Berarti ini 5. Nah, berarti ini kotak selanjutnya juga gitu. Totalnya pasti 12. Vertikal, horizontal, sama diagonal. Untuk yang nomor 2 udah selesai dulu teman-teman. Nanti bisa dilanjut. Sekarang lanjut nomor 3 dulu aja. Nanti yang belum selesai boleh dikerjain setelah kelas. Dan kalau masih ada kebingungan, tanya ke adik via chat yang di pojok kanan. Atau ke BA juga boleh. Sekarang lanjut ke nomor 3. Dan jangan ragu, nomor 3 itu harusnya ada materi dikit. Tapi karena waktunya nggak cukup, nah nanti langsung nanya aja di soal di chat. Di soal di chat, di soal langsung. Khususnya yang nomor 3 atau nomor 2 gitu. Itu diagonal dan sebagainya gitu. Kotak ajaib adalah kotak yang horizontalnya, vertikalnya, dan diagonalnya itu kalau dijumlah hasilnya sama semua. Jadi kalau kalian pernah main tik tak tuh, nah itu ada yang horizontal, vertikal, diagonal, itu kalau ditambah hasilnya sama. Yang horizontal itu yang mendatar, yang mendatar ditambah semua, hasilnya sama dengan yang mendatar, apa ya, menurun dan memiring. Itu hasilnya sama jumlahnya. Jadi untuk dapat angka-angkanya adalah cari dulu angka yang 01. Jadi kombinasi 3 angka. Kemudian kalau ada 2 angka yang diketahui, berarti satu angkanya itu bisa dicari dengan cara yang totalnya tadi dikurangi 2 angka tersebut. Ya.
Diagonalnya 18. Jadi jumlah baris yang di sini, yang ini contoh 5 plus 9 plus yang kosong ini sama dengan 18. Begitu juga yang ini. 5 yang ini plus 10 plus yang nggak diketahui sama dengan 18. Yang miring juga gitu. Total nanti 18 juga sih ya. Butuh bantuan kayak ini ditambah dulu. 18 ditambah 13 ditambah 14 totalnya berapa? Kemudian 19 tambah 13 27 ditambah 18 15 35 ya? Ini enggak sih? 27 45 karena ini hasilnya 45 berarti kan ada ini dapat nih ini cari karena ini isi jadi yang ini totalnya juga ada 45 jadi 17 plus 13 plus kotak kosong sama dengan 45. Udah deh dicari ini kotaknya berapa. Nanti kalau dapat ini berarti nanti dapat yang diagonal ini. Ini dapat diagonalnya berapa nanti sama juga totalnya juga 45. Berarti yang itu. Yang diagonal juga totalnya yang ini juga 45 total.
Sayang, yang ini salah 17. Kurang tepat, hampir benar yang ini. Kan totalnya 45. Soalnya kalau kamu salah dikit, satu salah, nanti merembet. Pakai coret-coretan boleh, Ryan. Kamu pakai coret-coretan gitu boleh. Nah, itu benar. Bahasiat hilang. Kemana dia? Ini nomor 7 lebih gede lagi, teman-teman. Kak, maaf keluar. Ya, iya, iya. Oke, lanjut aja, Jat. Masih ada waktu. Masih ada waktu sekitar 8 menit lagi sampai 20.40. Jadi aku tambahin 10 menit. Jadi tenang aja, teman-teman. Masih bisa dikerjain. Dan yang ragu-ragu boleh tanya. Bahkan boleh tanya yang nomor 2 juga. Kalau yang udah selesai. Dan nanti kalau semisal ada yang belum selesai juga sampai jam 2.40 jadi PR berarti. Dan bisa ditanyain via chat yang di pojok.
Udah. Oke, nah dia udah. Yang nomor 2 udah juga. Selesai semua. Oke, yang udah, bentar kita tunggu teman-temannya aja. Kurang 3 menit lagi kita biar bisa keluar kelas bersama-sama. Tadi algo koin udah aku tambahin teman-teman. Jadi bisa dicek lagi. Dan yang belum masih ada waktu 3 menit. Dan yang misalnya nggak selesai nggak apa-apa karena masih ada lain hari. Jadi bisa jadi PR. Karena juga kalau belajar matematika malam-malam kan capek kan ya. Nah itu biasanya lebih fresh kalau pagi hari. Jadi besok pagi bisa dikerjain lagi sebelum sekolah atau pulang sekolah boleh kerjain lagi. Jadi jangan khawatir kalau nggak selesai hari ini. Masih ada 3 menit. Oke, 1 menit lagi. Ingat yang itu gambarnya horizontal, vertikal, jumlah yang kotak horizontal, jumlah kotak yang vertikal, dan jumlah kotak yang diagonal itu sama jumlahnya. Oke, waktu sudah habis teman-teman. Yang belum selesai boleh dikerjain nanti habis ini atau besok juga boleh. Jadi kalau besok lebih fresh, kalau hari ini mungkin udah capek, tapi nggak apa kalau mau dikerjain habis ini. Jadi udah selesai untuk kelasnya. Boleh stop share screen dulu biar kita bisa meninggalkan kelas bareng-bareng. Kalian, oke. Boleh stop dulu kalian, kita berhenti dulu biar kita bisa keluar kelas bareng-bareng. Nanti bisa lanjutin habis ini. Oke, hari ini ya waktu kita sedikit molor, lebih dari 10 nggak apa-apa. Nah, untuk hari ini kita udah belajar perhitungan lisan. Sekali lagi perhitungan lisan diulang-ulang terus pastinya. Besok pasti ketemu lisan lagi. Dan urutan untuk perhitungan lisan, ada yang mau jawab urutan yang pertama? Yang kurung dulu. Habis itu perkalian sama pemberian, penambahan sama pengurangan. Dan yang kalau perkalian dan pembagian atau plus dan minus itu yang paling kiri dulu prioritasnya. Dan kemudian tadi untuk kata-kata yang lebih banyak, lebih sedikit itu harus diperhatikan. Kalau lebih banyak berarti ditambah, lebih sedikit dikurang. Dan dengan konsep garis tadi juga bisa untuk digunain untuk menghitung jumlah selisih antara dua bilangan, dua rak itu juga bisa. Jadi dipelajari lagi untuk teorinya dan
mungkin boleh dibuka-buka lagi soalnya jadi latihan lagi. Oke, sebelum aku tutup, ada yang mau ditanyain dulu untuk kelas hari ini? Tidak. Oke, kalau tidak aku tutup kelas hari ini. Kayaknya kalian udah capek, aku pun juga udah capek. Selamat beristirahat. Ah, dan nanti selamat belajar lagi buat besok. Jadi bye-bye. Terima kasih teman-teman. Dadah. Selamat malam. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam.